Desa Ganeas adalah ibu kota Kecamatan Ganeas dengan luas 195,4 hektar, yang 100 hektarnya adalah area pesawahan. Sampai dengan Desember 2012, penduduk Desa Ganeas tercatat sebanyak 4.626 jiwa. Terdapat 1.321 kepala keluarga di Desa Ganeas dengan tingkat kepadatan 35 jiwa per kilometer persegi. Pusat pemerintahan Desa Ganeas berjalan dari kantor Desa Ganeas ini, yang dibangun secara gotong royong oleh warga Desa Ganeas sendiri. Memang, yang menjadi ciri khas Desa Ganeas adalah warganya yang memiliki keahlian sebagai tukang bangunan. Dan Desa Ganeas sendiri merupakan pemasok tenaga buruh bangunan yang menjadi mata pencaharian dari sekitar 40% warganya. Desa Ganeas juga merupakan desa percontohan dan pusat studi banding bagi desa-desa lain di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa, Asep Topan, Desa Ganeas berhasil menjadi desa yang mandiri dan maju dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih. Bersama para perangkat desa lainnya, Kepala Desa Ganeas menjalankan roda pemerintahan dan administrasi Desa Ganeas. Pelayanan kepada warga Ganeas berusaha diberikan dengan sebaik dan seprofesional mungkin, seperti pembuatan berbagai surat keterangan, akta jual beli, pelayanan pajak, pelayanan sosial, juga berbagai pusat informasi bagi warga Desa Ganeas. Desa Ganeas adalah salah satu desa di Kecamatan Ganeas yang terdiri dari 4 dusun, 8 RW, dan 28 RT dengan batas wilayah. Sebelah utara adalah Desa Bantarmara, Kecamatan Cisarua, sebelah selatan Desa Sukawening, sebelah timur Desa Sukaluyu, dan sebelah barat Desa Cikoneng. Dan kami berada di pusat ibu kota Kecamatan Ganeas, di mana berjarak ke ibu kota kecamatan kurang lebih 1 km dan ke ibu kota kabupaten kurang lebih 7 km. Warga Desa Ganeas 100% bisa baca dan tulis. Hal ini berkait kesadaran warga Desa Ganeas sendiri akan pentingnya pendidikan tinggi. Ditambah lagi dengan kehadiran perpustakaan Desa Ganeas yang disebut sebagai rumah pintar ini di tengah-tengah warga Desa Ganeas. Ibu-ibu warga Desa Ganeas setiap harinya berkumpul di rumah pintar untuk membaca buku dan juga berbagi ilmu dan informasi. Para ibu rumah tangga di Desa Ganeas ini menghabiskan waktu membaca buku sambil menunggu anak-anak mereka yang sedang belajar dan bermain di PAUD dan taman kanak-kanak yang juga berada di rumah pintar ini. Anak-anak usia dini begitu bersemangat mengikuti mata pelajaran dasar yang disampaikan penuh antusias oleh para pengajarnya. Tak hanya belajar, sesekali terdengar suara tawa mereka yang sedang bermain dan bernyanyi bersama, yang menambah kegembiraan dan keceriaan di dalam rumah pintar. Alhamdulillah untuk Desa Ganeas 100% sudah bisa baca tulis. Kemudian lulusan SD juga hampir terdiri dari 60%. Kemudian lulusan SMP, SMA terdiri dari 30%. Dan alhamdulillah dari sumber daya manusia yang ada di Desa Ganeas termasuk
yang lebih tinggi, di mana pendidikan tinggi udah ada sekitar 100-an lebih yang sudah memasuki perguruan tinggi. Untuk fasilitas sekolah di Desa Ganeas memiliki untuk kelompok bermain ada 3 buah, untuk SD ada 2 dan 1 SMP, posisinya di perbatasan dengan Desa Sukabening 1, dan untuk SMA mungkin ke SMA 2 dengan jarak 5 km, dan untuk fasilitas pendidikan ini alhamdulillah dalam keadaan baik, terawat. Demi menciptakan generasi sehat dan cerdas, setiap RW di Desa Ganeas memiliki 1 buah posyandu. Seperti salah satunya adalah posyandu Aster yang terletak di RW 04 Desa Ganeas ini. Untuk mengetahui perkembangan berat badannya, bayi-bayi dan balita tidak lupa ditimbang terlebih dahulu oleh petugas posyandu. Sementara yang lain asyik bermain di sudut kecil posyandu ini sambil menunggu gilirannya tiba. Anak-anak yang lucu ini bergantian bermain ayunan dan perosotan. Juga mainan lainnya yang disediakan di posyandu ini. Sesekali para ibu pun menemani bermain bersama anak-anak mereka. Para ibu hamil di RW 04 rutin memeriksakan kehamilannya di posyandu Aster setiap 4 minggu sekali, dari saat pemeriksaan kehamilan pertama hingga usia kehamilan 28 minggu. Pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, berat dan tinggi badan, lingkar pinggang, pemeriksaan perut, dan juga detak jantung janin. Dengan pemeriksaan kehamilan ini, para ibu hamil di Desa Ganeas dapat mengetahui perkembangan kehamilan, tingkat kesehatan kandungan, kondisi janin, dan bahkan penyakit atau kelainan pada kandungan, sehingga dapat dilakukan penanganan secara dini. Selain layanan posyandu, tepat bersebelahan dengan kantor Desa Ganeas, terdapat Puskesmas Ganeas. Di Puskesmas ini, warga Ganeas bisa mendapatkan layanan dan pemeriksaan kesehatan umum. Untuk fasilitas kesehatan, alhamdulillah dari program awal PMPM Generasi Sehat dan Cerdas, kami telah membangun 6 posyandu, di mana masing-masing RW memiliki 1 posyandu dan 1 pos kesehatan desa, di mana fasilitas tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita, dan untuk mengurangi angka kematian bayi. Kemudian fasilitas kesehatan tersebut juga bisa digunakan untuk rapat koordinasi kader kesehatan, baik kader PKK juga, dan kami alhamdulillah rutin melaksanakan kegiatan penimbangan dan imunisasi itu tiap awal bulan di setiap posyandu. Kalau jam kesmas atau askes itu adalah kami hanya memberikan rujukan itu ke puskesmas, kemudian di puskesmas untuk ditindaklanjuti di rumah sakit yang sesuai. Biasanya kami merujuk untuk rumah sakit umum atau rumah sakit
yang ada di kabupaten atau di Bandung posisinya. Jadi Jamkesmas itu pelayanannya tidak di posyandu, tetapi untuk pengobatan di rumah sakit umum. Untuk kegiatan fasilitas olahraga, alhamdulillah Desa Ganeas sudah memiliki 1 buah lapang serbaguna yang representatif. Kemudian ada bantuan juga dari pihak keluarga pribadi, itu ada bangunan GOR, kemudian ada lapang voli. Cuman ada satu yang masih kekurangan di Desa Ganeas, yaitu belum memiliki lapangan sepak bola. Dan insya Allah mungkin ke depan ini merupakan program kami ke depan yang sifatnya jangka panjang, dikarenakan itu adalah kebutuhan dasar juga untuk tempat berkumpulnya para pemuda dan masyarakat di Desa Ganeas. Kemudian dari bidang persampahan pun sekarang kami sedang mengembangkan program yang namanya TPS 3R, tempat pengolahan sampah terpadu, dan di sana ada salah satu lembaga yang kami sebut lembaga bank sampah yang dikelola oleh KSM Sugema. Dan alhamdulillah pengolahan persampahan di Desa Ganeas dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kami sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dengan pelanggan. Sekarang sudah ada 400 rumah yang sudah menjadi pelanggan. Dan harapan kami ke depan mungkin seluruh rumah yang ada di Desa Ganeas akan menjadi pelanggan bank sampah dalam pengolahan sampah. Mayoritas penduduk Ganeas, sekitar 60%, bermata pencaharian sebagai petani. Dengan sistem irigasi dan pembagian air yang terkelola dengan baik, pertanian Desa Ganeas maju pesat dibanding daerah-daerah lain di Sumedang. Warga Ganeas sebelum memulai menanam padi selalu memperhatikan sistem saluran pengairan untuk mempermudah jalannya air ke lahan pesawahan. Padi sebagai komoditas utama Desa Ganeas mampu dihasilkan secara berlebih di Desa Ganeas. Bahkan produksi beras Desa Ganeas turut membantu pemenuhan produksi beras nasional. Dengan masa panen 3 kali dalam setahun, Desa Ganeas tidak akan pernah kekurangan pasokan beras. Mata pencaharian penduduk Desa Ganeas, karena kami adalah daerah agro bisnis atau disebut daerah pertanian, otomatis hampir 60% mata pencaharian penduduk Desa Ganeas adalah petani. Dan adapun untuk yang lainnya adalah kami juga mungkin sebagai pemasok tenaga untuk buruh bangunan, ya hampir sekitar 40% adalah para pekerja bangunan. Kemudian mungkin ada juga yang menggunakan sektor jasa. Dan salah satu unggulan mungkin di Desa Ganeas adalah di mana koperasi dan prakoperasi yang ada di Desa Ganeas sudah bisa menyiapkan dana modal untuk usaha. Kurang lebih mungkin ada beberapa koperasi di Desa Ganeas yang memiliki penguatan modal yang cukup, di mana pada tahun 2012 sudah ada dana itu dari tiap koperasi sekitar 1 miliar lebih, ditambah lagi bantuan-bantuan yang lain, baik itu dari PNPM, Raksa Desa, ataupun dari PUAP juga ada untuk khusus pertanian. Jadi sekarang tinggal masyarakatnya sendiri yang membuka peluang usaha dengan kami, pihak desa memberikan fasilitas dalam membantu memfasilitasi dalam permodalan. Perekonomian Desa Ganeas tidak hanya ditunjang oleh sistem pertaniannya saja, dengan padi sebagai komoditi utamanya.
Sektor lain yang juga berkembang di Desa Ganeas adalah sektor peternakan sapi. Bahkan ke depannya, Desa Ganeas berencana membangun sebuah pasar hewan untuk memfasilitasi para peternak sapi untuk menjual hasil ternaknya. Dari sektor perkebunan, Desa Ganeas adalah desa penghasil buah sawo. Perkebunan sawo terhampar luas di beberapa area di Desa Ganeas. Mengingat sawo adalah tumbuhan yang tak mengenal musim, maka perkebunan sawo di Desa Ganeas terus berbuah sepanjang tahun. Bahkan Desa Ganeas adalah salah satu daerah pemasok sawo. Kreativitas warga Desa Ganeas jelas terlihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Dari hal-hal yang sederhana seperti sampah rumah tangga, para ibu Desa Ganeas mampu menyulap sampah-sampah tersebut dan menambah nilai pakai dan jualnya menjadi kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi. Dari sekedar bungkus-bungkus bekas kopi dan deterjen, juga plastik kresek, para ibu di Desa Ganeas dengan segala kreativitasnya berhasil menciptakan tas, taplak meja, bunga-bungaan, dan berbagai pernak-pernik lainnya. Selain itu, para ibu di Desa Ganeas juga pandai membuat berbagai pernak-pernik dari rajutan. Dengan keterampilan tangan-tangan para ibu di Desa Ganeas ini, gulungan-gulungan benang berwarna-warni dirajut menjadi bros-bros mungil yang cantik. Untuk pengembangan Desa Ganeas ke depan, dikarenakan Desa Ganeas adalah ibu kota kecamatan dan letaknya strategis, mungkin diharapkan ke depan ada pasar desa yang representatif, di mana kami memerlukan sebuah tempat atau sarana untuk bertransaksinya masyarakat antara penjual dan pembeli, di mana kami harus mengembangkan pasar desa. Kemudian mungkin juga pasar hewan, karena kami juga di Desa Ganeas peternakannya alhamdulillah cukup pesat.